Nanti aja, nanti pas waktu udah mulai persidangan ya. Oke ya. Ternyata tanpa dia gue tambah cantik ya. Ngerti nggak sih perasaan itu? Doakan aja, ya kita berdoa bersama-sama. Intinya ini keputusan bersama, semuanya pengennya baik-baik demi anak juga. Kan udah disampaikan tadi di surat terbukanya Raisa. Usai lama bungkam, di tengah berhembusnya kabar terkait perceraian mereka, Raisa Andriana dan sang suami Hamish Daud akhirnya buka suara. Ya, melalui unggahan media sosial berupa sebuah pesan yang tertulis indah, pasangan suami istri yang telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 8 tahun lamanya itu membenarkan kabar perceraian mereka. Dan lewat pesan itu pula, Raisa dan Hamish Daud mengaku bahwa keputusan untuk bercerai mereka ambil bersama-sama, tentunya dengan pertimbangan yang mendalam. Keputusan ini kami ambil bersama dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing sebelum akhirnya berita ini sampai ke kalian. Lebih lanjut, Raisa dan Hamish Daud juga menekankan bahwa dengan perceraian, bukan artinya hubungan mereka akan berakhir begitu saja. Mengingat ada buah hati yang masih mereka besarkan bersama-sama dengan penuh cinta. Hubungan kami tetap baik meski berubah. Yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada putri kami. Kemudian, surat terbuka itu ditutup oleh sebuah pesan mengharukan dari Raisa dan Hamish Daud, di mana mereka menuturkan rasa terima kasih kepada publik yang selama ini mendukung kisah asmara mereka berdua. Ini terjadi bukan karena kami menyerah, tapi karena kami berusaha bijaksana. Terima kasih untuk selalu ada, dengan segala cinta dan pengertian kalian semua. Kabar kandasnya rumah tangga Raisa dan Hamish Daud memang berhasil menyita perhatian publik. Dan mirisnya, warganet kini ikut berspekulasi serta mempertanyakan alasan berakhirnya pernikahan mereka. Apalagi, sejak awal tahun 2024 lalu, pernikahan Raisa dan Hamish Daud sempat diterpa kabar kurang enak terkait perilaku Hamish Daud yang diduga kerap kali mengkhianati cinta Raisa dengan beberapa wanita penyedia jasa. Sebuah tudingan keji yang dibantah tegas oleh Hamish lewat langkah hukum. Namun sayang, hal itu belum berhasil meredakan aksi warganet. Beberapa dari mereka bahkan sampai mengait-ngaitkan dugaan itu dengan unggahan Raisa beberapa waktu ke belakang yang kerap kali menyindir soal kota Lombok. Lantas mungkinkah hal itu merupakan salah satu alasan hingga Raisa sampai melayangkan gugatan cerai? Ternyata tanpa dia gue tambah cantik ya. Ngerti nggak sih perasaan itu? Ternyata tanpa dia aku makin menarik ya. Tahu nggak itu tuh apa? Itu bukan skincare, bukan make up juga. Itu adalah kamu yang sudah terlepas dari orang yang sangat toksik. Sehingga semua cahaya itu kembali ke wajah kamu. Saya nggak tahu berita yang beredar itu dari mana mulanya, kita nggak ngerti. Intinya kalau dari kita, ya kita akan jalani ini secara profesional dan semuanya sudah secara baik-baik, itu aja. Tolonglah, kayak gini lah. Intinya malah kita jaga sama-sama. Kan udah disampaikan tadi di surat terbuka bahwa ini sudah keputusan bersama dan ini pengen diselesaikan secara baik-baik ya untuk kedua belah pihak. Soalnya ini ada anak, jadi tolong kalian juga jaga privasinya mereka berdua lah. Intinya ini mau diselesaikan secara baik-baik, jangan sampai ada yang tersakitin, itu aja.
Menggali lebih dalam soal sederet isu yang kini muncul ke permukaan, ahli spiritual Ki Demang sejatinya sempat memberikan hasil penerawangan mata batinnya. Kala itu, Ki Demang juga melihat secara lebih dalam potensi adanya keterkaitan antara kandasnya hubungan perceraian Raisa dan Hamish Daud dengan isu-isu yang kini muncul menjadi makanan warganet. Lantas, seperti apa hasil terawangan Ki Demang terkait potensi pemicu kandasnya pernikahan Raisa dan Hamish Daud? Penyebab perceraian ini seperti pihak ketiga, dan Raisa pun sudah tahu sejak lama. Padahal orangnya sudah banyak memberikan beberapa peluang, tetapi masih dilakukan. Ini demi menjaga nama baiknya. Pihak ketiga yang membuat mereka terjadi kesepakatan yang ingin bercerai. Lebih banyak di luaran sana, ada komunikasi dengan perempuan, dan Ki Demang tidak melihat berbahasa yang tadi, tapi ini lebih ke arah sudah tidak ada komunikasi dengan baik. Mereka berdua ini tidak ada komunikasi dengan baik. Jadi perempuan adalah orang yang poin, laki-laki adalah orang yang manja. Laki-laki membutuhkan belayan kasih sayang, manjaan, sapaan, tetapi perempuan adalah orang yang sudah capek, lelah dengan kelakuan dan karakternya seperti itu. Iya, karena karakter Raisa ini kalau menurut hitungan pelaki Ki Demang 4 tambah 8 12, artinya orang tersebut adalah orang yang poin gitu. Poin ini adalah orang yang sabar dengan bisnisnya. Dia lebih banyak ke bisnis nih Raisa ini dibandingkan pasangannya, karena bersifat dewasa sudah, bersifat keibuan sudah untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan pasangannya. Tetapi di sini karakter Hamish haus dengan yang namanya perhatian, manjaan, sehingga dia memilih banyak di luar dibandingkan di dalam ruangan atau disebut rumah tangga. Lebih banyak main keluar, padanya jenuhlah dengan istilah berpasangan dengan karakter Raisa seperti ini. Hamish Daud ini adalah karakter yang meskipun laki-laki sudah usia, tetapi dia lebih pengen diperhatikan, dimanja, diberi kasih sayang. Kayak contoh nih, hal yang kecil aja, kamu udah makan belum, kamu lagi apa sayang, kamu lagi apa beb, gitu. Itu perlu untuk seorang laki-laki seperti Hamish seperti ini, karena dia haus dengan yang namanya kasih sayang dan perhatian. Meskipun pasangannya ini yang bernama Raisa ini sudah banyak memberikan, tetapi rasa kurang. Dan ini pun menjadikan sebuah faktor lingkungan juga menurut saya, karena sejatinya Hamish Daud ini adalah orang yang penyayang, tidak mau dia adanya konflik rumah tangga. Sudah lelah juga Raisanya, tetapi di sini Raisa sudah capek dengan perilaku seperti itu, perilaku pasangannya yang sudah beberapa kali melakukan. Sementara itu, Milano Lubis selaku kuasa hukum Raisa Andriana juga sudah memberikan klarifikasi, tepatnya di waktu yang hampir bersamaan dengan munculnya surat terbuka dari sang pelantun lagu, Apalah Arti Menunggu. Layaknya Raisa, Milano Lubis meminta agar masyarakat dapat memberikan ruang privasi bagi mereka di waktu yang rumit seperti sekarang ini. Milano juga menegaskan kalau surat terbuka itu dibuat untuk membagikan sudut pandang mereka ke hadapan publik, bukan karena didasari adanya tekanan dari pihak manapun. Tak lupa, sang kuasa hukum juga meminta publik untuk terus memanjatkan doa yang terbaik bagi keluarga kecil Raisa dan Hamish. Namun sayang, Milano Lubis memilih enggan memberikan jawaban ketika dimintai keterangan soal alasan perceraian mereka. Pertama kali akhirnya Raisa sendiri menghubungi apa untuk kasus ini mungkin enggak. Seperti apa? Enggak, saya udah memang kita memang
memang pengencar Raisa udah lama, bukan untuk khususan ini aja sebenarnya. Waduh, jangan ngomong gugatan cerai. Enggak, itu kan udah ada waktunya lah. Intinya tadi siang kan sudah disampaikan sama Raisa sama Hamis melalui surat terbuka ya. Ya, saya berharap ya tolong dihargain privasinya mereka. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Intinya semua permasalahan sudah, saya rasa sudah dibicarakan dengan baik-baik dan ini akan selesai dengan baik-baik dan secepatnya. Ya intinya kan, makanya saya sampaikan, ya ini kenapa tadi mungkin Raisa menyampaikan dan Hamis menyampaikan surat terbuka ya untuk semua biar tidak ngejar-ngejar lagi lah, harus mencari tahu. Tunggu aja sampai waktunya nanti persidangannya. Oke? Enggak, memang haknya mereka mau menyampaikan itu. Intinya semua sudah saya rasa ya dengan surat terbuka tadi yang disampaikan baik Raisa sama Hamis, ya ini udah menyampaikan pada publik. Ya intinya akan ada proses selanjutnya bahwa ya ini doakan aja ini selesai baik-baik lah. Intinya sudah dibicarakan dengan baik-baik. Mudah-mudahan semuanya berjalan mulus lah sampai selesai ya. Doakan aja, ya kita berdoa bersama-sama. Intinya ini keputusan bersama, semuanya pengennya baik-baik demi anak juga, kan udah disampaikan tadi di surat terbukanya Raisa. Oke? Entah apa yang sebenarnya telah terjadi sehingga kata perceraian harus terucap dari mulut Raisa. Mengingat hingga detik ini baik Raisa, Hamis Daud hingga pihak kuasa hukum sama-sama menutup mulut rapat-rapat tiap kali diberondong pertanyaan soal alasan perceraian. Kini, yang pasti hanyalah satu, yaitu proses perceraian mereka telah resmi dimulai di mata Pengadilan Agama. Ya, Raisa telah resmi melayangkan gugatan cerai pada tanggal 22 Oktober 2025. Dan rencananya, sidang perdana perceraian mereka akan dimulai pada tanggal 3 November 2025 mendatang dengan agenda mediasi. Sayangnya, Milana Lubis selaku kuasa hukum Raisa juga belum bisa memberikan konfirmasi apakah sang klien akan hadir secara langsung di persidangan atau tidak. Nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada. Ada masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya, 22 bulan Oktober 2025. Itu perkalnya sudah didaftar, ada di register kami. Kemudian sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Tanggal 3 November 2025. Jadi gugatannya cerai talak, gugat cerai atau talak cerai Pak? Gugat cerai. Oh, berarti pihak perempuan yang mengajukan Pak ya? Iya, betul. Saya belum tahu hadir apa enggak. Untuk era sekarang, pengadilan itu pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan, ya, diajukan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum yang mengajukan. Kuasa hukum yang mengajukan. Ya. Nah, jadi ketika setelah mendaftar, para pihak ini akan dipanggil, ditetapkan majelisnya siapa oleh ketua, kemudian majelis itu ketuanya akan membuat penetapan hari sidang atau PHS. Nah, kemudian keduanya akan dipanggil. Jika kedua pihak hadir, tahapan pertama adalah perdamaian atau mediasi. Nah, itu diatur oleh Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi dulu. Kalau seandainya hanya salah satu pihak yang datang, maka untuk kedua kalinya pihak yang tidak datang akan dipanggil. Gitu. Yang jelas gugatan itu gugatan cerai, gugat cerai, bukan cerai talak. Gugat cerai. Isinya saya tidak tahu, kan saya tengah buka. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Ya, itu hanya Raisa. Nanti pas waktu udah mulai persidangan ya. Ya. Mungkin salah satu alasan. Enggak, saya nggak mau, itu udah materi persidangan ya. Masih ya. Yang rahasia itu adalah persidangannya. Persidangan itu tertutup. Kemudian materi-materi di dalam gugatan, nah itu urusannya majelis hakim. Saya tidak bisa mengungkapkan di sini. Apa yang kini dialami oleh Raisa tentunya tidaklah mudah.
Usai membina rumah tangga selama 8 tahun lamanya, ia dan sang suami kini berada di ambang perpisahan. Dan yang tak kalah menyesakan dada, Raisa kini juga harus menerima kenyataan pahit bahwa kondisi kesehatan sang ibunda yang lagi-lagi harus menurun. Sebuah kabar kurang enak yang mulanya dibagikan lewat sederet unggahan media sosial dari Rinaldi Nur Pratama selaku kakak dari Raisa. Dan dari banyaknya momen menyentuh yang dibagikan Rinaldi, satu video muncul sebagai pemicu utama derasnya air mata warganet, yakni momen di mana sang ibunda tengah mengelus mesra kepala Raisa. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.